Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Leni. Kali ini kita akan membahas mengenai gaya dan hukum Newton. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar peserta didik dapat menganalisis gaya yang terjadi pada benda dan peserta didik dapat menganalisis hukum Newton tentang gerak. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Bagaimana melukis gaya? Gaya dilukiskan dengan garis berarah anak panah dengan panjangnya mewakili besar gaya dan arah anak panahnya adalah arah gayanya. Nah, seperti ini. Ini adalah panjangnya, itu adalah besarnya, kemudian anak panahnya ini arahnya juga adalah arah gayanya. Lambang gaya adalah F. Nah, titik A ini adalah pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Satuan dalam SI gaya adalah Newton atau huruf N, dan dalam CGS adalah Dine disingkat dengan D. Bagaimana mengukur gaya? Ada alat ukur gaya yang namanya neraca pegas atau dinamometer. Nah, seperti ini. Nah, kita masuk ke resultan gaya. Resultan adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja bersimbol S, sering juga ditulis dengan F atau F total atau sigma F. Nah, gaya yang segaris dan searah akan dijumlahkan. Ini dia, ada dua gaya yang bekerja pada sebuah benda dengan massa M sama-sama ke kanan, F1 dan F2. Maka total gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah F1 tambah F2. Nah, bagaimana kalau gayanya segaris tetapi berlawanan arah? Maka sigma F-nya itu adalah dikurangi. Macam-macam gaya. Gaya otot adalah gaya oleh otot tubuh kita, bisa mendorong dan menarik. Gaya magnet diakibatkan oleh magnet dan pada benda-benda yang terbuat dari besi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik bumi terhadap benda di permukaan bumi. Gaya mesin adalah gaya dari hasil kerja mesin. Nah, gaya listrik itu gaya yang dihasilkan muatan listrik, dan gaya pegas adalah gaya dari kerja benda elastis. Bagaimana dengan massa dan berat benda? Berat itu bergantung pada massa dan percepatan gravitasi, di mana semakin mendekati kutub, semakin besar percepatan gravitasinya. Percepatan gravitasi bumi itu bernilai 9,8 Newton per kilogram, dan percepatan gravitasi bulan itu bernilai 1,6 Newton per kilogram. Maka berat benda itu bisa digambarkan dengan W sama dengan M dikali G, dengan W itu adalah berat benda satuannya Newton, M adalah massa benda satuan kilogram, dan G itu adalah percepatan gravitasi dengan satuan Newton per kilogram. Kita masuk ke hukum Newton. Hukum Newton 1. Bunyi hukum Newton 1 adalah sebuah benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap jika tidak terdapat gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Nah, secara matematis hukum Newton 1 adalah sigma F sama dengan 0. Hukum Newton 1 disebut juga hukum kelembaban atau hukum inersia, karena setiap benda ingin mempertahankan keadaan semula. Bila benda dalam keadaan diam, akan cenderung tetap diam. Jika benda bergerak, akan tetap bergerak. Nah, kita lihat ilustrasinya ya. Pak Budi sedang berada di dalam bus yang sedang berjalan. Tiba-tiba supir bus mengerem busnya. Akibatnya Pak Budi terdorong ke depan. Itu artinya Pak Budi sedang mempertahankan posisinya yang dalam keadaan diam. Bunyi hukum Newton 2.
Bunyi hukum Newton 2, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya atau resisten gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Secara matematis hukum Newton 2 itu adalah A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M dikali A, dengan A itu adalah percepatan meter per sekon kuadrat, M adalah massa benda satuannya kilogram, dan sigma F itu adalah resisten gaya dengan satuannya Newton. Bila pada sebuah benda bekerja gaya yang tidak seimbang, maka akan menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda itu. Perubahan kecepatan yang dimaksud adalah benda yang awalnya diam bergerak akan diam, dan benda yang awalnya diam akan bergerak. Ini contoh hukum 2. Hukum Newton 2, di mana beberapa orang memberi gaya dorong pada mobil yang mogok sehingga mobil bergerak. Kita lanjut ke hukum Newton 3. Hukum Newton 3 berbunyi, jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda lain akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. F aksi sama dengan min F reaksi. Ini dia, Pak Adri sedang mendorong sebuah lemari. Artinya Pak Adri memberikan gaya aksinya pada lemari, maka lemari memberikan gaya reaksi. Kita masuk ke soal. Ada seorang yang mendorong mobil yang massanya 2000 kg sehingga mobilnya bergerak 5 meter per sekon kuadrat. Nah, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mendorong mobil tersebut. Kita jawab ya. Diketahui bahwasanya massanya 2000 kg dan percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Maka gaya yang diperlukan orang tersebut untuk mendorong mobil adalah tinggal dikali saja M dikali A, 2000 dikali 5 sama dengan 10.000 Newton. Ya, demikian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap ingat pesan ibu, menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, serta menjaga jarak minimal 1